Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi kali ini. Kali ini saya akan melakukan presentasi laporan dari hasil proyek yang sudah saya jalankan sebelumnya yang berjudul mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui institusi publik bebas korupsi. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Agustina. Saya memiliki NIM 2702367510 dan saya berasal dari kelas TNPA Karakter Building Agama. Untuk agenda kali ini berupa perkenalan, latar belakang masalah, perumusan masalah, metodologi, hasil temuan, solusi, refleksi pribadi, serta penutup. Latar belakang. Pelayanan publik merupakan ujung tombak pemerintah karena menjadi sarana langsung masyarakat merasakan kehadiran negara. Namun, masalah seperti korupsi, pungutan liar, dan prosedur yang tidak transparan kerap menghambat fungsi dari itu sendiri. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga menghambat pembangunan dan melemahkan legitimasi negara dalam menjalankan kebijakan maupun program untuk kesejahteraan rakyat. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan tiga permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat transparansi pelayanan publik saat ini. Yang kedua yaitu apa dampak korupsi bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas. Metodologi penelitian yang saya gunakan dalam proyek ini berupa pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap seorang mahasiswa yang juga merupakan anggota masyarakat. Wawancara ini dirancang untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan responden terkait isu pelayanan publik, korupsi, dan peran masyarakat dalam menjaga transparansi pemerintahan. Proses wawancara mencakup 10 pertanyaan terstruktur yang menghasilkan temuan komprehensif mengenai kondisi pelayanan publik saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi kontribusi masyarakat dalam membangun sistem yang lebih jujur, terbuka, dan akuntabel. Hasil wawancara dari proyek ini dari segi pelayanan publik berupa responden merasa pelayanan publik mengalami peningkatan berkat digitalisasi. Namun responden sendiri juga mengalami kendala berupa keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur yang masih kurang. Contohnya seperti pelayanan terasa tidak sepenuhnya adil jika tidak ada kedekatan personal dengan petugas. Lalu dari segi korupsi dan pungutan liar, responden belum pernah mengalami pungutan liar secara pribadi, namun responden pernah mendengar cerita keluarga dan teman tentang pungutan tidak resmi saat mengurus dokumen. Dampak korupsi dari ini yaitu dana publik yang berkurang, yang menyebabkan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan memburuk, dan menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar. Lalu dari segi nilai kejujuran dan peran agama, responden merasa kejujuran dan tanggung jawab merupakan fondasi utama membangun masyarakat adil dan berintegritas. Responden sendiri juga memiliki ajaran agama yang menekankan pentingnya berlaku jujur, adil, dan tidak mengambil hak orang lain yang sejalan dengan semangat anti korupsi. Responden sendiri juga berharap tokoh agama untuk lebih aktif menyampaikan nilai kejujuran dan keadilan melalui ceramah dan media sosial, tetapi perlu pendekatan lebih intens kepada generasi muda. Lalu dari segi pelaporan praktik korupsi, responden mengetahui adanya sistem pelaporan seperti lapor dan whistleblower KPK. Namun, responden sendiri juga belum pernah menggunakan karena ragu soal keamanan dan kurang memahami prosedur. Responden merasa kendala pelaporan berupa takut intimidasi, kurangnya informasi tentang proses, dan ragu laporan akan ditindaklanjuti. Lalu dari segi peran masyarakat, responden merasa cara menjaga transparansi berupa aktif mencari dan meminta informasi publik, mengikuti musyawarah warga, mendorong keterbukaan anggaran, serta meningkatkan literasi digital untuk pengawasan online. Responden juga bersedia mengikuti forum dialog, pelatihan anti korupsi, dan pengawasan layanan publik untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Dari permasalahan dan hasil wawancara sebelumnya, maka saya merumuskan solusi perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu memperjelas prosedur dan biaya layanan publik melalui digitalisasi dan keterbukaan informasi. Yang kedua, memperketat pengawasan dan sanksi bagi pungutan liar dan korupsi melalui audit berkala. Yang ketiga, memperkuat edukasi anti korupsi melewati tokoh agama, kampus, dan forum generasi muda.
Yang keempat yaitu mensosialisasikan sistem pelaporan seperti lapor dan whistleblower KPK dengan jaminan keamanan pelapor. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa melalui dialog, pengawasan publik, dan literasi digital. Dari proyek yang sudah saya susun, saya menyimpulkan bahwa pelayanan publik Indonesia memang semakin digital, namun masih menghadapi tantangan serius terkait transparansi dan praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Ketakutan dan kurangnya informasi membuat partisipasi publik terbatas, padahal keikutsertaan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang bersih. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan melalui edukasi, pemanfaatan teknologi untuk pengawasan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam kampanye anti korupsi. Untuk mewujudkan institusi publik yang kuat dan berintegritas, dibutuhkan keberanian masyarakat untuk melapor dan keterbukaan pemerintah dalam menjalankan pelayanan. Integritas bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Lalu dari hasil proyek yang sudah saya susun sebelumnya, saya mendapatkan refleksi pribadi dari segi grow mindset berupa terbuka pada tantangan, memahami mekanisme pelaporan seperti lapor dan whistleblower KPK, serta memikirkan solusi seperti edukasi berkelanjutan dan literasi digital. Lalu dari segi collaboration, saya merasa kerja sama tim semakin solid dan diskusi semakin produktif, serta ide baru seperti pemanfaatan teknologi untuk penguasaan publik semakin berkembang. Lalu dari segi social awareness, saya menjadi lebih peka pada ketidakmerataan akses informasi dan pentingnya peran tokoh agama dengan pendekatan yang lebih tepat. Terima kasih, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.